Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya James Mesak dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Kita sudah masuk di dalam seri yang ke-25 dan hari ini kita akan membahas tentang Rahab. Mungkin kita jarang mendengar cerita tentang Rahab, tapi hari ini biar kisah kehidupan Rahab akan menginspirasi kita sebagai pahlawan di dalam Alkitab. Kehidupan Rahab. Arti dari nama Rahab adalah lebar atau besar atau bahkan luas. Di dalam Matius 1 ayat 5-6 disebutkan bahwa suami dari Rahab adalah Salmon dan anak laki-lakinya adalah Boas. Di mana di dalam Matius 1 ayat 5-6 firman Tuhan berkata, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, dan kita tahu Isai adalah ayah dari Daud. Jadi ini Rahab adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Nama Rahab disebut pertama kali di dalam Yosua 2 ayat 1 dan namanya disebut sebanyak 8 kali di dalam 4 kitab, yaitu kitab Yosua, Matius, Ibrani, dan Yakobus. Kita tahu pekerjaan dari Rahab adalah dahulu adalah seorang pelacur dan dia mengelola tempat penginapan. Tempat kelahirannya adalah di Yeriko. Dan terakhir, nama Rahab disebutkan di dalam Yakobus 2 ayat 25. Ada beberapa hal penting tentang Rahab, di mana dia adalah ibu dari Boas, di mana dahulu Rahab adalah pelacur yang menyelamatkan 2 pengintai Israel di Yeriko. Dan Rahab juga adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk dalam bagian yang kedua, di mana kita melihat kisah perjalanan hidup dan karya-karya Rahab. Kisah Rahab muncul di dalam kitab Yosua pada saat bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan akan menyerang kota Yeriko, sebuah kota yang besar dan memiliki tembok perlindungan yang tebal dan tinggi. Dan bangsa Israel, kita tahu, meruntuhkan tembok Yeriko dengan cara berjalan berkeliling selama 7 hari. Kita akan lihat dulu di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai ke 7, di mana diceritakan bagaimana Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai dari Israel. Nah, di dalam Yosua 2 ayat 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat kedua, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu di mana mereka. Ayat 5, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka dan tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6,
Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, di sini dikisahkan bagaimana Rahab menyembunyikan dua orang pengintai yang diutus oleh Yosua untuk mengintai Yeriko. Ya. Lalu kita lihat di Yosua 2 ayat 8 sampai 11, di mana di situ dijelaskan bahwa Rahab mempercayai bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah langit dan bumi, karena dia sudah mendengar bagaimana pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Bahkan di dalam Yosua 2 ayat 11 berkata, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Demikian Rahab begitu percaya karena melihat penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Oleh karena itu, di dalam Yosua 2 ayat 12 sampai 17, Rahab meminta janji supaya saat bangsa Israel menyerang kota Yeriko, maka keluarga Rahab diselamatkan dari maut. Dan ini jelas dikatakan dalam Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi Rahab meminta janji supaya dia diselamatkan pada saat bangsa Israel menyerang kota Yeriko. Dan tanda yang harus disiapkan oleh Rahab adalah sebuah tali dari benang kirmisi. Ini satu kisah yang sangat terkenal sekali. Ada di dalam Yosua 2 ayat 18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi itu kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Itu tanda bahwa tempat rumah Rahab tidak akan diserang. Ayat 21, perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmisi itu pada jendela, tali yang berwarna merah, dipakai sebagai tanda bahwa saat penyerbu Israel datang memasuki kota Yeriko, seisi rumah itu akan diselamatkan, tidak akan dibunuh. Dan kita lihat bahwa perjanjian baru menuliskan bahwa Rahab karena iman dan tindakannya, bukan karena kebohongannya yang pernah dia lakukan untuk menyelamatkan pengintai tersebut, tapi karena iman dan tindakannya, disebutkan ia menjadi teladan bagi orang yang beriman. Kita baca dulu di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Lalu Yakobus 2 ayat 25, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Di sini kita melihat bagaimana Rahab diselamatkan, dan bahkan Rahab mendapat tempat di bangsa Israel. Satu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Yosua. Dan kita perlu baca ini, Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Lalu di dalam Yosua 6 ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Jadi melalui kisah ini, melalui keberanian Rahab, kita melihat bahwa iman Rahab diperhitungkan
sebagai satu kebenaran karena tindakan yang dilakukannya. Bahkan Rahab mendapat kasih karunia untuk menjadi nenek moyang Daud yang muncul dalam sisilah Yesus Kristus. Yang tadi kita baca di dalam Matius 1 ayat 5-6. Kita bisa baca ayat tersebut, dan bukan secara kebetulan Injil Matius menyebutkan nama-nama perempuan yang di luar bangsa Israel. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima bangsa-bangsa di luar Israel dalam rencana keselamatan. Dengan kata lain, Matius ingin menunjukkan bahwa Injil itu universal, berlaku untuk semua orang. Setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Mari kita masuk dalam bagian yang ketiga. Keteladanan Rahab buat kita semua. Rahab adalah orang yang beriman. Kita sudah baca tadi dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Karena Rahab beriman, Rahab percaya bahwa Allah Israel yang disebutkan dalam Yosua 2 ayat 11, Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab mempercayai Allah Israel, sehingga Rahab menyembunyikan pengintai-pengintai tersebut, menyambut baik, bahkan melindungi mereka, menolong mereka, dan hal tersebut diperhitungkan sebagai iman yang benar. Lalu di dalam Yakobus 2 ayat 25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Satu tindakan iman yang berani, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Rahab memiliki iman yang sungguh, percaya yang sungguh, dan dia berani melakukan tindakan yang baik, yang benar, sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Tetapi Rahab melakukan itu karena dia percaya kepada Tuhan. Dari kisah Rahab yang kita dengar pagi ini, mari kita belajar memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai bumi dan segala isinya. Bahkan bukan hanya itu saja, iman dan percaya yang sungguh harus diikuti oleh tindakan atau perbuatan-perbuatan yang benar. Kita tetap melakukan apa yang benar sekalipun dunia melakukan apa yang tidak benar. Kita hidup terus berjuang di dalam kebenaran Tuhan untuk menceritakan kasih Kristus buat sesama kita, buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang yang berlaku jujur, yang berlaku berani membela kebenaran, yang mengatakan hal yang benar, menjadi anak-anak Allah yang memiliki kasih yang bisa dilihat dan dinikmati oleh sekeliling kita semua. Inilah poin-poin keteladanan Rahab dalam hidup kita yang pagi hari ini kita bisa pelajari bersama, kita dengar bersama, biar iman percayanya menjadi satu keteladanan buat kita semua, dan kita bisa berkata bahwa Rahab adalah pahlawan Alkitab. Haleluya. Amin.